Dari sebelah sini dulu ya? Atau sebelah sini? Tapi ini ya, apa sambil nunggu dipilih, Sebentar. saya ingin teruskan sedikit. Kami melihat memang di Kepulauan Maluku ini ada sekitar 1.300 pulau. Sekitar 8% dari seluruh total kepulauan Indonesia. Kita memang harus menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih serius. SMK perikanan, kelautan harus dibangun di setiap kabupaten di seluruh kota Maluku. Harus ada. Dan SMK-nya dibuat aplikatif sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu terbaru terkait perikanan dan kelautan. Ini ilmunya berkembang terus. Jadi ini bukan sekedar soal tadi saya sampaikan lumbung ikan nasional, ibu kota untuk perikanan, kemudian Ambon Newport, tapi yang tidak kalah penting adalah SDM-nya harus dibangun. Jadi insya Allah dengan SMK ini kita akan bisa SMK di mana-mana ya akan punya supply lebih baik lagi tenaga kerja di bidang ini. Baik, terima kasih Bang. Satu lagi di bagian sini. Hitungan ketiga ya. Satu, hitungan ketiga. Satu. Sebentar. Sekali lagi ulang. Satu. Yang jaket jeans ini coba. Silakan. 1 menit abang. Kalau abang bisa irit-irit waktu maka penanya bisa lebih banyak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iqbal Abah. Saya Iqbal. Saya memulai mengagumi Abang Anies ini dari Indonesia Mengajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari Indonesia Mengajar, terus jadi menteri, gubernur dan sampai. Dan kami berharap sebenarnya semalam kita jemput di bandara. Saya bilang pada teman-teman, ini kita jemput presiden masa depan kita. Amin. Jadi sebenarnya beliau sudah menjadi presiden. Nah, tinggal pelantikannya nanti kita tunggu. Kira-kira gitu Bang. Ini Bang, yang paling terpenting adalah soal lumbung ikan nasional ini kan sebenarnya itu lumbung tipu nasional sebenarnya. Karena kita di prank ya sudah jangan sebut namanya itu. Terus gini Bang, ini dari semua gagasan tentang Maluku itu ya kita anggap bagus. Tapi satu pertanyaan dasar dan sederhana yang kita ingin dengar dari hati nurani dan yang kita ingin hadir dari hati nurani Abang. Gini Bang, ketika negara dalam keadaan genting dan masyarakat atau warga negara butuh keberpihakan presiden, jika nanti Anda menjadi presiden, ketika kepentingan partai dan masyarakat itu dia bertabrakan dan kita butuh keberpihakan presiden, apa yang Anda akan pilih? Terima kasih. Terima kasih Bung Said dan Bung Iqbal. Saya catat Iqbal di sini nyebutnya Said. Terima kasih Bung Iqbal. Pertanyaan bagus dan saya ingin sampaikan ketika mengambil keputusan itu harus memiliki dasar. Jadi kita sering sekali di dalam hidup itu harus memutuskan di antara dilema-dilema. Dan ketika berhadapan dengan dilema, maka kita harus punya patokan. Kalau orang tidak punya patokan, maka ketika dia mengambil keputusan, dia akan mempertimbangkan hanya unsur untung rugi. Kenapa? Karena tidak punya patokan. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang merugikan. Yang menguntungkan diambil, yang merugikan tidak diambil. Nah, untung rugi ini yang bisa membuat keputusan itu jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu. Tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu, pasti yang mengambil keputusan punya patokan. Nah, patokan kami apa? Nah, saya sampaikan di sini. Patokannya 4. Satu adalah prinsip keadilan kesetaraan. Nomor 1. Mana yang memenuhi prinsip ini? Dimensi kedua, patokannya. Kepentingan publik mana
yang lebih besar. Yang ketiga, data, ilmu, fakta yang menjadi rujukan. Jangan sampai keputusan itu tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak mendasarkan pada data. Yang keempat, mendasarkan kepada konvensi, aturan, undang-undang nomor 4. Urutannya tidak saya balik ini Bung Iqbal. Banyak di pemerintahan kalau ngambil keputusan itu dibalik. Nomor 1, apa kata aturan dulu. Lah banyak aturan kita tidak masuk akal. Banyak aturan kita tidak sesuai kondisi lapangan. Betul tidak? Karena itulah kemudian dilakukan urutan yang berubah. Urutannya adalah nomor 1 keadilan. Dan saya beberapa kali mengambil keputusan yang secara peraturan saya harus mencari celah. Karena umumnya peraturan nggak begitu. Saya beri contoh nih. Upah minimum di Jakarta. Itu aturannya berubah gara-gara Omnibus Law. Aturannya yang lama, dengan aturan lama di Jakarta itu kalau upah buruh tiap tahun naiknya 8% per tahun. Rata-rata. Ketika ada COVID, aturan yang sama, ekonomi kita sedang turun, dia berubah menjadi 3%. Karena ada COVID. Pakai aturan sama, tapi orang menerima karena ada COVID. Nah, kemudian terjadi perubahan gara-gara Omnibus. Dengan aturan yang baru, maka kenaikannya hanya 0,8%. Kira-kira Rp30.000. Bung Iqbal tahu Rp30.000 di Jakarta bisa dapat apa? Nggak bisa dapat apa-apa. Masa naiknya upah buruh 30.000? Biasanya naiknya 400-an ribu. Menjadi 30.000. Nah saya sebagai gubernur dapat aturan itu. Terus gimana saya? Tanda tangani? Pakai keputusan itu? Saya bilang tidak. Saya gunakan undang-undang kekhususan Jakarta. Untuk Jakarta tetap menggunakan aturan yang lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP di Jakarta. Apa yang terjadi? Weh, saya diprotes. Diprotes, yang protes siapa? Pengusaha semua protes saya. Kemudian pengusaha tentu saja nelpon pimpinan partai, bukan? Karena kenal, mereka ngontak semua ke saya. Dan kepada mereka saya jawab begini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal sehat tidak? Rata-rata 8%, terus sekarang jadi 0,8%. Ayo, akal sehat kita semua. Yang kedua, kalau keputusan itu tidak adil, maka dia tidak akan langgeng. Keputusan yang tidak adil itu akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan frustrasi. Ini namanya panggilan demonstrasi buruh se-Jakarta. Aturan itu namanya panggilan demonstrasi. Langsung semua orang akan protes. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Nah, saya sering mengalami dilema-dilema begitu. Tapi ketika mengalami dilema itu, dengan ada patokan, saya bisa berdebat. Oke, tunjukkan prinsip keadilan. Menurut Anda adil tidak 0,8% ini? Itu pengusaha yang ketemu saya juga, dia bilang, ya memang nggak adil Pak, tapi aturannya begitu Pak. Saya bilang, aturannya tidak adil. Aturannya tidak adil. Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta, saya buat aturan yang berkeadilan. Silahkan tempat lain kalau nggak mau melakukan itu. Nah, jadi Bung Iqbal insya Allah jadi pegangan. Tapi kemudian saya ingin teruskan pertanyaan Bung Iqbal terkait dengan kita berada di wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dengan adil selama ini. Betul tidak? Bahkan kami mendengar kemarin istri saya ngobrol dengan beberapa orang aktivis di sini, mereka cerita kalau pergi ke Jakarta hanya ditemui oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan. Minta kebutuhan A, B, C, D tidak mendapatkan perhatian. Kami ingin sampaikan agenda utama yang kami bawa adalah perubahan, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Karena Republik ini belum memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Dan kalimat ini, ideologi ini bukan saya katakan karena saya sedang ikut Pilpres, bukan. Kenapa di 2010 sampai sekarang kami mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air? Karena kami melihat ada ketimpangan dalam pendidikan. Cuman waktu itu kami tidak di pemerintahan, jadi tidak bisa mengerahkan orang dalam jumlah banyak. Tapi kami mulai. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Anies sudah ke Ambon? Sudah, saya ke Ambon dari dulu-dulu. Saya ke tempat-tempat yang teman-teman belum pernah ke sana mungkin. Pernah ke Pulau Selaru, paling ujung tuh. Kepulauan Tanimbar, Anda belum pernah ke sana. Itu di Kepulauan Tanimbar, Pulau Selaru, paling ujung. Dan ketika saya sampai ke sana, ini cerita sedikit nih soal Pulau Selaru.
sampai di Pulau Selaru. Ada pasang tenda begini, saya kumpul dengan masyarakat, dengan guru-guru. Ini kejadian 2012, udah 12 tahun yang lalu. Acara mau mulai, lalu Pak, tunggu dulu Pak sebentar, acaranya belum bisa dimulai. Saya tunggu dulu, kenapa ini nunggu lama? Petugasnya pergi jauh gitu. Saya perhatikan kemana ini orang ini, pergi jauh. Habis itu dia balik lagi, sudah Pak, sekarang siap. Apa yang dilakukan? Menyalakan diesel Pak. Tidak ada listrik di situ. Kenapa dieselnya jauh? Supaya suaranya tidak mengganggu acara, Pak. Tempatnya jauh di sana. Dan lalu di tempat yang belum ada listrik, tempat yang paling terdepan Republik ini, ketika acara memulai, sekitar 40 orang berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Mereka mau kirimkan pesan pada orang dari Jakarta. Bung, kami belum makmur, tapi kami mencintai Republik ini seperti Anda mencintai Republik ini. Bagaimana hati kita tidak bergetar? Dan pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual. Itu yang membuat saya mengatakan kita harus menghadirkan kesetaraan. Karena saya ditakdirkan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang diperjuangkan, ini bukan karena ada proses politik. Justru saya masuk proses politik ini karena ingin memperjuangkan untuk membereskan soal kesetaraan. Jadi ini yang membuat bagi kami ini serius. Karena itulah kenapa kita berikhtiar untuk kewenangan itu ada, supaya dengan kewenangan itu kita bereskan ketimpangan yang ada di Republik ini. Jadi perhatian pada timur, pada kepulauan, itu bukan perhatian karena pilpres, jauh sebelum itu. Makanya saya sering katakan, kalau memilih orang jangan tanya apa yang mau dikerjakan besok. Karena mau dikerjakan besok siapa saja bisa mengarang mengatakan apa saja. Tapi tanyakan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Karena yang dikerjakan kemarin adalah fakta. Dan itu tren ke depan. Jadi Bung Iqbal, terima kasih pertanyaannya, memancing saya bercerita tentang masa lalu. Makasih Bung Iqbal. Mau selfie? Ya, buat saya juga boleh. Ya, sini. Ya. Kemarin ada satu relawan teman saya, dia kemarin sekitar 5 meninggal. Dia minta baca doanya. Namanya Putri Nabila Hussein. Nanti kirimin aja. Bicara sama dia. Saya ingin, ini kebetulan saya cerita. Ini nanti Anda cerita di situ. Bang Anies, terakhir. Ya. Tahu manis? Tahu apa? Manis. Tahu. Kalau orang Ambon bilang manis itu Maluku Anis. Siap, terima kasih. Baik, teman-teman.